Saudara Mahkamah Kriminal Internasional ajukan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan para pemimpin Hamas. Bagaimana ICC akan menangkap Netanyahu dan apa dampak dari perintah penangkapan ini? Bagi penyelesaian konflik di Gaza, kita akan sapa pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam. Prof. Hikmah, Anda menyatakan di salah satu laman online yang saya baca, ini ICC ini hanya sebagai lembaga penuntut, ia tidak punya kepolisian sendiri atau aparat untuk menangkap langsung, artinya tidak bisa langsung mengeksekusi. Ini jadi salah satu hambatan, lalu bagaimana nanti proses eksekusi bisa dilakukan? Ya memang ini yang jadi permasalahan. Jadi ICC itu bisa memeriksa perkara, bisa ada penuntut yang mengeluarkan surat penangkapan, tetapi bagaimana membawa misalnya Benyamin Netanyahu dari Israel ke Den Haag di mana ICC berlokasi. Ini kan sangat sulit. Sementara ICC tentu tidak memiliki polisi, ya, karena polisi itu ada di negara-negara. Nah, kalau misalnya ICC mau bekerja sama dengan polisi di Israel, pertanyaannya adalah apakah polisi Israel mau menangkap Netanyahu dan menyerahkan ke ICC? Tentu tidak, karena polisi Israel justru akan melindungi Benyamin Netanyahu dan mereka-mereka yang disebut oleh Karim Khan. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan. Memang ada ide bagaimana kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu akan keluar negeri. Nah, keluar negeri juga kemana? Kalau misalnya negara sahabat Israel, mana mungkin negara sahabat Israel akan membawa Netanyahu ini ke ICC? Saya rasa juga tidak mungkin. Artinya apa? Sebenarnya tidak terlalu efektif surat penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC ini. Terlebih lagi tidak efektif itu karena yang mau ditangkap misalnya kalau Hamas mungkin bisa efektif kalau Hamas gitu ya, petinggi-petinggi Hamas jadi Yahya Sinwar dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya dari Israel saya rasa tidak bisa, apalagi Amerika Serikat sudah menolak ya dan mendukung agar Israel tidak Perdana Menteri Netanyahu tidak dibawa ke ICC. Nah, ini yang jadi permasalahan besar. Jadi tentunya saya juga pertanyakan sebenarnya apakah ini dalam rangka untuk menyasar Hamas dan supaya kelihatan adil maka dari pihak Netanyahu dan kawan-kawan juga akan ditangkap atau seperti apa? Padahal saya yakin para jaksa penuntut umum dari ICC juga paham bahwa akan sulit membawa Netanyahu ke ICC, tapi akan lebih mudah membawa petinggi-petinggi Hamas untuk dibawa ke ICC karena petinggi-petinggi Hamas ini kan tidak di negaranya. Jadi Tidak menurut Prof. Hikmah gini, mungkin saja justru yang disasar itu Hamasnya, bukan justru Netanyahu-nya begitu. Karena secara katakanlah Israel bukan anggota ICC, satu. Yang kedua, mereka tidak punya aparat untuk melakukan eksekusi. Mereka pun tidak bisa melakukan ekstradisi, kalaupun mereka meminta Israel untuk melakukan itu, mengirim Netanyahu untuk lewat ekstradisi ke Den Haag begitu. Jadi artinya sebenarnya ini hampir tidak mungkin begitu. Yang mungkin justru Hamas yang ketangkep begitu ya? Betul sekali, betul sekali. Meskipun dari apa yang disampaikan oleh ICC, memang Israel kan bukan anggota dari ICC, tapi kok ICC punya yurisdiksi? Karena ICC mengatakan bahwa Palestina tahun 2015 meratifikasi statuta ICC, yang artinya Palestina itu diakui sebagai negara. Itu memang ada poin bagusnya, di mana Palestina diakui tidak hanya oleh UNESCO, tetapi juga sekarang oleh ICC. Tapi kemarin gagal untuk diakui sebagai negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi disinilah ditunjukkan bahwa Israel itu adalah bagian dari tanah Palestina. Israel itu dianggap sebagai tidak merupakan negara sendiri. Buktinya Perdana Menteri Netanyahu yang ada di Israel, yang ada di negara Israel tetap disebut oleh ICC untuk ditangkap seperti itu. Jadi itu ada positifnya ya kalau saya lihat dari surat penangkapan ini. Lalu sebenarnya dampak besar dari permohonan ICC bagi penyelesaian konflik di Gaza ini apa, Prof? Tidak ada, tidak ada. Ini mohon maaf ya kalau saya katakan
sebenarnya kayak semacam akrobat hukum saja sebenarnya. Mereka tahu bahwa ini tidak akan efektif, tetapi membuat Israel bereaksi, membuat Amerika Serikat bereaksi, ya, ya karena Israel mengatakan bahwa ini kan sebenarnya perang yang eh, punya legitimasi karena Hmm. mereka melakukan serangan hak untuk membela diri mereka karena ada serangan dari Hamas pada tanggal 7 Oktober. Lalu Amerika Serikat juga sudah mengatakan ini bukan perbuatan genosida, ini bela diri, bahwa yang mau dikejar itu adalah Hamas. Bahwa sampai 34.000 orang meninggal mungkin dianggap sebagai collateral damage gitu ya. Yang menurut saya aneh juga. Masa yang mau dicari segelintir orang tapi yang kemudian menjadi korban meninggal sekian banyak. Itu menurut saya tidak fair, tidak proporsional seperti itu. Prof, Amerika sebagai anggota ICC ini kan menolak ya dengan penangkapan Amerika Netanyahu. bukan anggota ICC. Amerika Amerika bukan anggota ICC ya? bukan, bukan anggota ICC, bukan. Oke, berarti memang artinya instruksi penangkapan yang dilakukan, yang dikeluarkan ICC ini bisa dikatakan lemah sekali ya, Prof? Betul sekali. Jadi Israel bukan anggota ICC, Amerika Serikat juga bukan anggota ICC, maka ICC mendasarkan diri dan memiliki yurisdiksi kewenangan karena ICC menganggap Palestina sudah meratifikasi dan kejadian ini kan di Gaza, di Palestina, Hmm. sehingga ICC mengeluarkan surat penangkapan itu untuk bisa menghadirkan Perdana Menteri Netanyahu dan tentu juga dari Hamas hadir di Den Haag untuk dilakukan penyelidikan dan kemudian kalau misalnya penyelidikan selesai diajukan tuntutan. Nah, di Oke. depan majelis yang ada di dalam ICC. Jadi seperti tadi Prof Hikmah katakan ini bagaikan akrobatik hukum tanpa penyelesaian yang jelas. Jadi sekedar pemanis saja begitu ya, Prof ya? Betul sekali. Terima kasih Prof sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.